Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru lillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'a rusydah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma nawwir qulubana wa quluba dhurriyyatina wa quluba jama'atina bi nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Amma ba'd. Ulama'ana al-ajilla wa masyayikhna al-a'izza, para kiai, bunyai, para pengasuh pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat, para sesepuh yang kita ta'zimi, kita mohon restunya, kita mohon doanya, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil, yang kita hormati, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh tamu undangan, sahibi da'wah wa sahibil hajah, Bapak Haji Sucianto bersama Ibu Hajah Sulis bersama keluarga yang berbahagia, dibantu panitia, juga tim keamanan dari TNI, Polri, Linmas, saudara-saudara kita dari Pemuda Pancasila, dari Kokam, kemudian dari Karang Taruna, spesial juga sahabat-sahabat Banser, lengkap malam hari ini luar biasa. Subyo, boleh kita kasih aplaus, tepuk tangan untuk Subyo. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah yang mudah-mudahan dikaruniai panjang umur, sehat walafiat, fita'atillah, imannya makin kuat, Islamnya makin mantap, akhlaknya semakin mulia, takwanya makin sempurna, ibadahnya tambah istiqomah, serta dikaruniai keselamatan, kemuliaan dan kebahagiaan dunia akhirat. Mohon doanya, mudah-mudahan Andon Jaya ini benar-benar diberikan barokah. Demikian pula kehidupan kita semuanya mudah-mudahan penuh barokah. Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Hidup yang barokah itu makin hari makin berarti, makin lama makin bermakna, semakin tua semakin mulia, semakin tinggi derajatnya, semakin mahal nilainya, semakin mahal harganya. Itu
itu hidup yang barokah. Jangan sampai hidup ini makin lama nilainya makin rendah, harganya makin murah. Itu hidup yang gagal. Barang-barang dunia ini aja makin lama harganya makin mahal. Betul? Tanah di mana-mana harganya makin lama makin mahal, meskipun itu tanah sengketa. Lah manusia kan terbuat dari tanah. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Kalian semua berasal dari Nabi Adam, sedangkan Nabi Adam terbuat dari tanah. Makanya kalau ada orang sumpiyuk hobinya kok belanja terus, mungkin dia terbuat dari tanah pasar. Ada orang sumpiyuk kerjaannya ngutang sana sini, mungkin dia terbuat dari tanah bank. Ada orang sumpiyuk yang susah diajak rukun, diajak senyum aja susah, merengut aja, mungkin dia terbuat dari tanah kuburan. Ada yang sukanya ribut, berantem, gegeran, berarti dia terbuat dari tanah sengketa yang sertifikatnya belum beres. Ada orang setiap dagang rugi, setiap dagang bangkrut, ya mungkin dia terbuat dari tanah longsor. Semua perabot hidup di dunia ini makin lama harganya makin mahal. Baju itu harganya makin lama juga makin mahal. Alat-alat elektronik semua harganya makin lama makin mahal. Perabot-perabot rumah tangga harganya makin lama makin mahal. Bumbu-bumbu dapur itu Bu, cabai, minyak goreng, harganya makin lama makin mahal. Nah, saya ceramah juga begitu. Maksudnya saya kalau ceramah ya begitu itu gitu loh. Kok dikeplok? Memang hidup yang paling nikmat itu hidup yang barokah. Keluarga yang paling tentrem ya keluarga yang barokah. Pekerjaan yang paling mulia pekerjaan yang barokah. Ayo tuh sayang nyaut. Pekerjaan yang paling mulia itu pekerjaan yang, jabatan yang paling bergengsi ya jabatan yang, duit yang paling menenteramkan itu duit yang barokah. Nah perlu diingat, duit barokah itu nggak harus banyak nominalnya, nggak harus banyak jumlahnya, tapi duit barokah itu duit yang banyak nilai kebaikannya, banyak manfaatnya. Dan ciri utama barokah itu hidupnya tentrem meskipun duitnya banyak. Pokok hidupnya tentrem meskipun duitnya loh, duit banyak kalau hidup nggak tentrem ya nggak barokah. Misalnya punya duit banyak banget 100 juta, banyak apa banyak? Oh ini ukurannya Rika ya wis oke. Wong sampean jarang nyekel duit banyak kok. Ya maaf kalau duitmu banyak nggak mungkin duduk dobrok-dobrok di situ. Minimal duduknya di kursi. Yang mau dobrok itu jelas kere. Tapi nggak apa-apa, justru memudahkan masuk surga. Penelitian Rasulullah membuktikan penghuni surga itu orang kaya sama orang miskin lebih banyak orang. Kenapa? Ya karena memang kenyataan di dunia ini yang rajin-rajin ibadah rata-rata orang, yang rajin ke masjid sholat jamaah rata-rata orang. Kalau nggak percaya besok subuh ke masjid cari Pak Camat, nggak mungkin ada. Pak Kapolsek juga nggak ada. Paling ke masjidnya yang Jumatan. Ada terlipat lah. Makanya yang duduk di kursi itu agak susah masuk surganya. Lebih gampang yang dobrok-dobrok di bawah.
sementara di dunia sepertinya tampilannya yang undangan VIP di kursi di bawah tenda di atas panggung lebih mulia lebih baik daripada yang dobrok di bawah, tapi hakikatnya dalam pandangan Allah belum tentu yang di kursi itu lebih baik daripada yang dobrok di bawah. Boleh jadi yang keplok-keplok dan dobrok di bawah itu sesungguhnya lebih jelek. Allahumma sholli ala Muhammad. Punya duit banyak tapi kalau hidup nggak tentrem ya nggak barokah. Apa artinya? Duitnya banyak tapi nggak tentrem karena maaf anaknya nakal-nakal, anaknya yang laki-laki suka mabuk. Kalau malam kerjaannya ajuk. Anaknya yang perempuan kena imbas pemilu, perkawinan hamil dahulu. Suami istri cekcok tiap hari, berantem tiap hari, nggak ada artinya duit banyak, betul? Mono. Mending duitnya nggak begitu banyak tapi keluarganya tentrem. Maka ukuran barokah itu bukan zahir tapi batin. Jadi barokah itu ukurannya bukan luar tapi dalam. Maaf, desa yang barokah, desa yang baik itu ukurannya bukan dari bangunan fisiknya. Jalan-jalan udah cor semua, tebel-tebel, cor jalan itu sampai 10 meter. Rumah warganya bagus-bagus, ekonominya di atas rata-rata, masyarakatnya kaya semua. Bukan itu nilai barokahnya desa, tapi barokahnya desa itu dinilai dari orang-orang yang ada di dalam desa itu, penghuni desa itu, masyarakat desa itu. Meskipun bangunan fisiknya bagus, infrastrukturnya bagus, sarana prasarana lengkap, tapi kalau warga masyarakatnya banyak penjahatnya, banyak pencurinya, suka berantem, banyak kemaksiatan, ya ndak barokah itu desa. Sebaliknya, pembangunan fisik serba sederhana, tapi masyarakatnya guyup, rukun, gotong royong, tolong menolong dalam menjalankan ibadah, semangat imannya kuat seperti warga masyarakat Sumbyo. Ya seperti ini desa yang baik, seperti ini daerah yang barokah. Seneng nih. Rumah juga begitu. Rumah disebut baik, disebut barokah, ukurannya bukan dari bangunan fisiknya, biaya pembangunannya habis miliaran rupiah, kemudian peralatannya serba lux, interiornya serba impor, semuanya sudah ber-AC, sampai toilet WC ber-AC semua. Bukan itu. Tapi baiknya rumah, barokahnya rumah itu tergantung penghuni rumahnya, orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu. Meskipun rumah bagus banget, megah, mewah, indah kayak rumahnya Demet, tapi kalau dalam isinya keluarga yang berantakan, kacau kehidupannya, anak-anaknya drop out sekolah, nggak ada yang mau ngaji, itu rumah nggak barokah. Sebaliknya, walaupun rumah itu kecil pakai bingit, kalau di perumahan itu ada RSS, rumah sangat sederhana. Wah, ini tipenya banyak S-nya ini. RSS, rumah sangat sederhana sekali, sampai sulit simpangan, sulit sendenan, sulit silo, sulit sembujung, sulit sendeku, sesek-sesekan selalu. Tapi kalau penghuni rumahnya keluarga yang harmonis, suami solih, istri solihah, anak-anaknya jadi dzurriatan thayyibah, ahli ibadah, itu rumah yang barokah. Karena ingat, sebagus apapun bangunan rumah, kalau dalam isinya sapi, namanya tetap kandang. Betul? Diulang, sebagus apapun bangunan rumah, kalau dalam isinya kambing, namanya tetap
rumah bagus, megah, mewah, indah, tapi dalam isinya orang sakit, namanya rumah. Apalagi dalam isinya orang sakit jiwa, namanya rumah sakit. Mono, walaupun rumahnya maaf kecil, merek, di tepi kali, gentengnya banyak yang pecah, kalau lagi hujan bocor, bawah juga nggak ada cor, apalagi keramik aja ndak, perabotnya serba sederhana, tapi isinya keluarga bahagia. Itulah rumah tangga, walaupun rumahnya nggak ada tangganya. Loh, kayak baju itu loh Bu, ukuran baju yang baik itu bukan kok bandrolnya yang mahal, bahannya yang kain kualitas terbaik, karya desainer kenamaan, funky, trendy, bukan. Ukuran baju baik barokah itu ya orang yang ada di dalam baju itu, yang pakai baju bandrolnya mahal, bahannya kain terbaik di dunia, karya desainer kenamaan, karya desainer kelas dunia, trendy, funky, tapi maaf, dalam yang pakai perempuan nakal. Ayo coba, apa namanya kalau sini? PSK, perempuan suka konoan. Apa itu namanya nggak tahu saya. Murah itu baju, betul? Ya, karena yang pakai orang murahan, meskipun baju sederhana, kainnya sederhana, jahitannya sederhana, jahitannya itu nggak dari benang, kawat bendera, warnanya kontras, atas hijau bawah merah, persis kapsul, tapi dalam alias yang pakai wanita solehah ahli ibadah berakhlakul karimah, jadi mahal itu nilai baju, betul? Maka gini para jamaah, baju mungkin sama, model sama, potongan sama, tapi beda yang pakai, nilainya jadi berbeda. Omongannya bisa sama, kata-kata dan kalimatnya bisa sama, tapi beda orang yang ngomongin, nilainya juga berbeda. Omongan saya bisa sampean tiru, bisa sampean contoh persis, tapi kalau sampean yang ngomongin murah. Halo, bisa dipahami ya omongan saya? Nah, para jamaah, barokah itu yang menjadikan hidup bahagia. Bukankah kita semua pengen bahagia, betul? Dan kebetulan bahagia itu wajib hukumnya. Saking pentingnya bahagia, setiap azan dikumandangkan itu ada seruan dan ajakan untuk bahagia. Di bagian mana? Dalam kalimat hayya 'alal falah. Sorry Gus, sorry. Bukan hanya dirimu yang bisa vokal. Ayo bahagia. Diulang 2 kali. Hayya 'alal falah. Mari bahagia. Ajakan untuk bahagia. Mohon maaf, di Sumbyo kalau adzan apa ya, masih pakai hayya 'alal falah apa diganti yang lain? Oh, masih hayya 'alal falah ya? Oh, tak pikir barang-barang mahal terus adzannya dirubah. Artinya apa? Kita selalu diajak untuk bahagia. Itu kenapa harus bahagia? Karena orang bahagia itu identik dengan orang baik, dan orang baik disayang Allah, dirahmati Allah, diridhoi Allah, dimasukkan ke surga Allah. Loh, apa hubungannya orang bahagia dengan orang baik? Itu sabda Nabi Muhammad SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bisa bermanfaat buat sesama, bisa membagi kemanfaatan buat banyak orang. Membagi manfaat itu berarti menyenangkan banyak orang, membahagiakan banyak orang. Sebaik-baik manusia itu yang bisa berbagi kebahagiaan, dan hanya orang-orang yang hidupnya bahagia yang bisa berbagi kebahagiaan. Kalau orang hidupnya susah, nggak mungkin bisa berbagi kebahagiaan. Sama kayak gini loh, hanya orang-orang berduit yang bisa bagi-bagi duit. Betul?
Nah kalau dia sendiri nggak punya duit, ya mana mungkin bisa bagi-bagi duit. Yang bisa bagi-bagi duit ya hanya orang-orang berduit seperti Haji Sujiyono. Oh Sujiyono. Lah nek sing doprok-doprok nang ngisor. Itu bapaknya. Nggak mungkin bisa bagi-bagi duit, malah kerjaannya nunggu pembagian, ngenteni dum-duman. Mula nganti pilihan apa-apa kae sing dipilih ya calon sing maringi. Nganti sedulur karo duit kuwi luwih penting. Berantem gegeran tukaran karo dulur ya gara-gara kanca karo duit ya luwih penting. Para edan-edan sekalian, kok iso penting duit ini? Coba duitmu banyak tapi nggak punya saudara, nggak punya temen, pakai apa duit? Percuma. Ayo hidupmu sendirian neng tengah oro-oro jadi ketua suku Belekok. Apa artinya duit banyak gitu loh? Percuma. Tapi meskipun sampean nggak punya duit, banyak temen, banyak saudara, kok susah? Ya banyak yang nolong, repot, banyak yang bantu, betul? Nah makanya temen sama duit itu lebih penting. Konco karo duit kuwi luwih penting. Tadi kok udah tak jelasin, ya udah ngomong betul. Kok jawabannya tetap duit ya? Coba diulang. Duitmu banyak tapi nggak punya saudara, nggak punya temen, percuma. Mau ngapain? Mau hidupmu sendirian, nggak ada saudara, nggak ada temen. Ayo, percuma duit banyak. Nah, meskipun dirimu nggak punya duit tapi banyak saudara, banyak temen. Coba ketika susah banyak yang nolong, ketika repot banyak yang bantu, betul? Nah makanya konco karo duit kuwi luwih penting. Ya Allah, aku ngerti ini orang mangkat kok. Lah sing ngadepi wong idiot kabeh. Hanya orang-orang yang hidupnya bahagia yang bisa berbagi kebahagiaan, gitu loh. Orang susah itu bisanya ya bagi-bagi kesusahan. Lo kalau nggak percaya, sampean duduk bersebelahan dengan orang susah, nggak lama sampean mesti katut susah. Disambati, mulane aku mau lungguh kono. Aku nyonge lungguh jejer Rika. Nyonge katut susah. Isoku ya ming nyonge karo Rika. Karo nyonge saiki wetenge kencot. Urung diparingi madya. Tak pikir madya dhisik. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah udah, kalau pengen bahagia perlu diingat para jamaah, bahagia itu ukurannya bukan harta, tapi bahagia itu ukurannya adalah rasa. Bahagia tidak menyangkut materi, tapi bahagia itu menyangkut hati. Jangan dikira bahagia itu ukurannya adalah harta, materi, kekayaan. Andaikan bahagia itu ukurannya harta, kekayaan, yang bisa bahagia cuma orang-orang kaya saja. Sedangkan orang miskin nggak bisa bahagia, padahal enggak. Banyak kok orang miskin bahagia, contohnya yang di hadapan saya. Lo dikira orang kaya itu mesti hidupnya bahagia? Enggak mesti. Gitu loh. Kok koyo enggak percaya modelnya? Ya gitu modelnya orang yang nggak pernah pegang duit banyak ya gitu. Dipikir bahagia itu ukurannya duit kalau jadi orang kaya. Maaf. Kaya raya tapi sakit-sakitan. Ayo. Bahagianya di mana? Rumahnya megah, mewah, indah, mobilnya itu 7, paling murah harganya 5 miliar, tapi kena stroke berat. Bahagianya di mana? Dia naik mobilnya nggak bisa, yang naiki mobilnya malah sopir sama pembantunya. Dia cuma didorong pakai geledekan kursi roda itu, keple kabeh. Mending sampean walaupun doprok tapi sehat. Alhamdulillah yang melarat terhibur. Loh apa artinya duit banyak?
miliaran itu duitnya, tapi sakit-sakitan, hidupnya di ruang ICU. Ayo makan minum udah nggak bisa, makan minumnya diimpus, berak kencing aja diselang, duit miliaran, hidupnya cuman bisa gini dok. Siapa ngomong persis nih? Ya percuma duit miliaran, mending dirimu nggak punya duit tapi sehat, makan semongko iso ngerokoti sak kulit-kulite gitu loh. Halo, bahagia itu bukan hanya haknya anak muda saja. Dikira orang tua nggak bisa bahagia apa? Banyak orang yang menemukan kebahagiaan di masa tuanya. Ketika masih muda, pontang-panting kerja demi membiayai pendidikan anak-anaknya. Begitu tua dia bahagia karena menyaksikan anak-anaknya berhasil, anak-anaknya sukses semua. Bahkan bahagia bukan hanya miliknya orang yang sehat, para jamaah. Orang sakit juga berhak bahagia. Gak apa iya? Iya. Ada orang ketika sakit dia merasa bahagia, lebih dekat dengan Allah. Ketika sakit dia banyak berdoa, banyak berzikir, sehingga merasa tentram, merasa dekat dengan Allah. Begitu sakit, Allah, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, nyugui ngombe kok semene oke iki yo yo. Gila nyonge ngombe iki iso anyang-anyangen tenan. Ya Allah, Allah, iki ceramah wis mulai iki seono sing ngandung bedhokan kae sapa kae yo yo. Allah, sakit banyak berzikir, merasa damai, merasa tentram. Ada loh orang menemukan kebahagiaan dalam sakit yang dia derita. Ibu bapak, ada seorang pemuda, dia sakit lumayan parah sampai opname di rumah sakit berminggu-minggu, tapi ternyata di rumah sakit dia ngerasa bahagia. Bahkan ketika sudah sembuh sehat, diajak pulang sama keluarga, dia nggak mau, dia lebih bahagia di rumah sakit karena rupa-rupanya dia lagi jatuh cinta sama perawatnya. Bahagia itu ada pada rasa sakit, memang sakit tapi bahagia, dia merasakan kenikmatan. Ayo coba tak kasih contoh. Dicubit, sakit apa sakit? Kurang keras, sakit apa sakit? Sakit. Tapi kalau yang nyubit orang yang dicintai, nikmat dan bahagia. Contoh, kamu dicubit sama aku, ya sakit, tapi kamu ngerasa nikmat karena yang nyubit kan orang yang kamu cintai. Lo nganti siwel ora diobati malah dibeset diambak-ambake, gue kenang-kenangan kok. Besok ketemu temennya, mbak, gila mbak, dijiwit Abah Anzar. Udah sekarang saya tanya khusus ibu-ibu, mbak-mbak, tadi nyampe sini jam berapa? Jam 5? Subhanallah, sekarang udah jam 11, berarti udah 6 jam. Tolong dijawab, capek apa enggak? Capek apa enggak? Enggak. Payah apa enggak? Yang bilang enggak itu bohong. Nggak percaya aku kalau enggak capek kok lungguh wis alian ping 7. Sing silo sembujung metingkring miring ngiwa miring nengen geger diongkek. Capek, payah, tapi dirimu merasa bahagia karena bisa berjumpa dengan idola. Bahagia itu kadang ada pada rasa sakit. Ibu-ibu maaf, hamil itu sakit apa sakit bu? Bapak enggak usah ikut jawab, enggak pernah ngalami ikut jawab. Lanangnya orang tanggung jawab, seperti hamil apa itu bahannya ditambahi. Ibu hamil itu capek apa capek? Sakit apa sakit? Sakit. Hamil muda aja udah kayak gitu, muntah-muntah, nggak keluar apa-apanya, itu muntah kering. Muntah itu sakit, tapi kalau bisa keluar biar lego. Nah ini enggak ya, muntah nggak keluar apa-apanya. Ibu yang lagi hamil muda, belum lagi nanti kalau nyidam, nyidamnya aneh-aneh
pulang. Nggak musim salak minta salak, nggak musim rambutan minta rambutan, susah. Pulang dibawakan jeruk, yang dicari malah aspal. Aneh-aneh. Bau duren unek-unek, bau parfum minyak wangi muntah, tapi bau kelek malah seneng. Tengah malam nyidam pengen pegang ndas, sing di nyidam ini megang ndase sepur. Aneh-aneh. Nanti kehamilan itu makin lama makin berat, makin besar makin berat. Ora kena diselehke. Yo kok kena diselehke, repot masak selehke, kok rampung masak centelke meneh. Abot. Tapi kalau yang dikandung itu anak dari suami yang dicintai, nikmat dan bahagia. Betul Bu? Orang lagi tidur tengah malam, bayinya itu nendang-nendang perut, diel, sakit, tapi ibu merasa bahagia. Suaminya lagi tidur ngorok dibangunin, ya bangun ya bangun, kilo ya proyek harapannya sampai. Pola ya. Jujur, saya kalau ditanya ceramah ke sana kemari itu capek apa enggak, kalau saya bilang nggak capek bohong. Capek, kayak sehari ini aja saya 4 kali. Pagi, ya Allah ya Karim. Malam saya masih di Purworejo, pagi saya di Wonosobo, kemudian siang tadi di Kebumen, terus barusan tadi Kebumen, sekarang di sini, besok ke Kendal. Kalau saya dibilang capek apa enggak, apa payah apa enggak, ya capek payah. Kalau saya bilang nggak payah bohong saya. Tapi walaupun capek payah, saya bahagia, saya merasa nikmat karena saya dapat kalau nggak ngerti maksudku ojo disii. Saya dapat sakarepmu capek iya, payah iya, tapi saya senang, saya bahagia, saya merasa nikmat karena saya mendapatkan barokah, mendapatkan banyak saudara. Ngono sakarepmu. Maka gini, maaf Bapak Ibu, maaf. Sukses di dunia ini mungkin ukurannya adalah harta dan kedudukan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Satuan kekayaan itu bukan dolar, satuan kekayaan bukan euro, bukan pound sterling, bukan rupiah, tapi satuan kekayaan itu adalah hati. Hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang bisa kita dapatkan, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Percuma dong berhasil mendapatkan kalau nggak bisa merasakan. Percuma Mas Rika berhasil mendapatkan cewek cantik yang jadi idaman, berhasil diperistri, tapi sampean nggak bisa merasakan karena sampean impoten. Berhasil mendapatkan tapi nggak bisa merasakan. Percuma berhasil mendapatkan jabatan, kedudukan, tapi nggak bisa merasakan nikmatnya jabatan dan kedudukan itu. Banyak pengen dapat kedudukan, jadi anggota dewan, kampanye sana sini, teriak saudara. Kalau saya terpilih nanti saudara, belusukan kemana-mana, minta dukungan, bahkan duit miliaran dikeluarkan, foto dipasang di mana-mana, baliho disebar di mana-mana, sampai fotonya ditempel di pepohonan, dia rela jadi penunggu pohon. Berhasil mendapatkan jabatan, terpilih sebagai anggota dewan, tapi nggak bisa menikmati kedudukan itu, baru 3 bulan kena kasus korupsi, masuk penjara. Maka sekali lagi maaf, hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri.
Memiliki kalau nggak bisa menikmati percuma. Memiliki televisi lebar banget 2500 in tapi nggak bisa menikmati karena mata belen terus. Mending televisi kecil-kecil tapi mata sehat, sewaktu-waktu bisa menelengi. Betul? Memiliki kursi harganya 2 miliar tapi bokongnya pelentingan udunan, pelentingan udunan, pelentingan udunan. Percuma kursi mahal. Mending kursi dari bambu, pakunya pating serongat itu diduduki kecantol sampai berdarah-darah tapi sehat. Bu, percuma bu, ibu punya suami ganteng, tampan, gentleman, keren, gagah, tinggi besar, kuning kulitnya sauntu-untune tapi anyang-anyangan lah. Apa gunanya memiliki kalau nggak bisa menikmati? Bang, ya Allah. Hoi. Ya Allah ya. Lah. Iya. Nggak nyumbang cerewet. Gini sayang, gini. Arep urun pira? Emang aku kesini itu karena aku sayang sama kamu. Lah kalau aku nggak sayang sama kamu, ngapain jauh-jauh tak datengin kemari? Demi kamu sayang. Ya udah kalau nggak mau dipanggil sayang, rumah keter kenter. Gini. Masya Allah. Bapak Ibu para jamaah, lah di antara syarat bahagia itu jangan lupa sehat. Loh sehat itu penting. Ayo coba sampean pilih mana? Jadi orang kaya raya tapi sakit-sakitan, sama miskin tapi sehat. Pilih mana? Kaya sehat. Subhanallah, orang sekian banyak kok budek semua. Pilihannya nggak ada itu. Pilihannya itu satu, kaya sakit-sakitan, dua, miskin sehat. Pilih mana? Ora ngono kuwi. Tak kasih tahu, pilih sehat walaupun miskin daripada kaya sakit-sakitan. Loh, sampean sementara miskin tapi sehat, mau kerja keras ikhtiar maksimal dibarengi dengan doa sungguh-sungguh, ada harapan kok suatu ketika berubah jadi kaya. Amin apa wong mau nggak dipilih kok amin amin. Loh sekarang sampean kaya tapi sakit-sakitan, maaf, duitmu nggak bisa dipakai untuk membeli kesehatan. Betul? Betul apa mau orang dipilih? Yang ngono kuwi sing gare ora sugih yang ngono kuwi. Lu sehat itu penting. Coba Mas, sampean Mas punya istri cantik banget, ayu kemrusu, keboy semulai aduhai imut yahud bahenol menol semok kebelenok kemontok kementok kemolak kinyis pengis mentong moblong denok deblek. Tapi istrimu sakit-sakitan, ayo dikeloni nang kumat mengine. Ngik kayak tidure ngorok bisa krok ngik krok ngeloni bojo padha karo ngeloni traktor. Percuma. Sama dong Bu, ibu punya suami ganteng gagah tapi sakit-sakitan, ayo wong lanang diobat abetke kok meneng wae. Kowe dioncat-ancetke kok ora ono sing ngungkil-ungkil iki. Bingung sampean, iki urip apa mati wong iki. Mending bojomu ora pati bagus ning sehat. Lho, lumayan kena tunggu seret-seretan. Orang ngomong wae tadi. Ayo ora. Loh, sehat itu penting. Sehat itu sangat berharga sehingga kita diperintah memohon kepada Allah agar dikaruniai kesehatan. Kenapa?
meskipun iman kuat, iman hebat, kalau nggak sehat, agama nggak bisa sempurna, ibadah nggak bisa sempurna. Betul? Iman kuat, iman hebat, tapi nggak sehat, ya nggak bisa sholat dengan sempurna, sholat berdiri nggak mampu. Duit banyak tapi nggak sehat, nggak bisa pergi umroh, nggak bisa pergi haji. Ini didengerin apa enggak ya? Aku merasakan sesuatu. Kayaknya masih banyak yang belum konsentrasi, bukannya dengerin kata-kata aku, malah terpesona memandang wajah aku. Ada yang dari tadi itu menteleng, terus ada orangnya